Selamat datang di National Hospital Surabaya. Kami menyediakan layanan kesehatan yang tak terbatas, selalu mengedepankan kebutuhan dan kenyamanan. Kami memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistis di setiap unit pelayanan, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan konsep annex building, tata ruang yang ramah lingkungan, pasien diberikan kenyamanan di dalam rumah sakit yang eksklusif dan elegan. National Hospital Surabaya dilengkapi dengan adanya teknologi yang canggih seperti MRI dengan kekuatan medan magnet 3 Tesla yang memberikan hasil lebih detail, akurat dan nyaman. Ada pula CT scan 128 slices yang memberikan cakupan besar untuk menggambarkan organ manusia secara 4 dimensi. Untuk mendeteksi adanya penyumbatan-penyempitan di dalam pembuluh darah, kami menyediakan peralatan angiografi yang modern. Seperti rumah sakit lainnya, emergency room menjadi pintu gerbang masuk pasien yang membutuhkan pertolongan cepat dan tepat. Didukung dengan tenaga kesehatan, perawat serta dokter yang terlatih dan terampil. Dukungan fasilitas pemeriksaan laboratorium dengan peralatan canggih dan modern juga menjadi komitmen kami untuk memberikan yang terbaik kepada pasien. Salah satunya dengan menggunakan sistem pneumatic tube, di mana pengiriman material seperti hasil tes lab, rekam medik pasien, dan obat semakin menghemat waktu dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Selain itu, kami siap untuk melayani lebih banyak bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan intensif, seperti kelainan atau lahir prematur dalam ruang neonatal intensive care unit. Desain interior modern NICU memberikan suasana yang lebih nyaman dan hangat untuk pasien. Khusus bagi pasien dengan penyakit ginjal kronik dan penyakit ginjal akut dalam kondisi tertentu, National Hospital memfasilitasi dengan adanya ruang hemodialisis. Fasilitas di rumah sakit ini dirancang secara tegas untuk menciptakan lingkungan yang nyaman agar dapat melakukan operasi bedah kecil maupun bedah besar secara aman. Pasien dengan kebutuhan fisioterapi, khususnya untuk meredakan rasa sakit dan keinginan beraktivitas kembali secara normal, bisa memanfaatkan fasilitas sport center untuk berlatih di bawah pengawasan petugas yang terlatih. Kami menyediakan fasilitas kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses penyembuhan pasien. Termasuk kebutuhan ruang ICU, kami fokuskan pada peningkatan status pasien. Bagi penderita Parkinson yang ada di Surabaya dan sekitarnya, National Hospital menjadi harapan baru untuk penyembuhan. Di tahun 2015 lalu, ada 100 pasien penderita Parkinson tremor ataupun movement disorder dioperasi dan berhasil tercatat di Museum Rekor Indonesia. National Hospital Surabaya juga mempunyai peran sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat, di mana tim dokter kami tidak hanya mencoba menyembuhkan penyakit, tetapi turut mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit, rehabilitasi, sekaligus promosi pentingnya hidup sehat. National Hospital Surabaya senantiasa memberikan layanan kesehatan yang komprehensif dengan berfokus pada pasien dengan dukungan dari para profesional yang ahli dalam bidangnya. Kami juga berusaha mewujudkan untuk membangun SDM yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pasien, serta berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan. National Hospital Surabaya berusaha menjadi partner layanan kesehatan kebanggaan Indonesia.
senang banget ya. Akhirnya kita bisa ketemu, kita bisa menemani, menjumpai Anda semua melalui acara Ngobrol Santai. Yuk tanya-tanya bersama dokter spesialis THT-KL. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim dari National Hospital atas terselenggaranya acara ini. Oke, perkenalkan, saya adalah Dr. Rosa Valerina, spesialis THT-KL, telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher dari National Hospital. Kali ini saya nggak sendiri loh, saya bersama dengan dua narasumber yang keren dan kece-kece banget, di mana yang akan membahas topik yang menurut saya keren banget. Yang pertama ada Dr. Ursula Yudit, spesialis THT-KL dari National Hospital. Selamat sore Dr. Ursula. Gimana kabarnya? Baik. Oke, nanti kita tunggu ya penampilannya Dokter Ursula. Kemudian narasumber saya yang kedua yang nggak kalah kece-nya adalah Dokter Budi Sutikno, spesialis TTKL konsultan. Selamat sore dokter. Selamat sore, selamat sore. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Lari-lari tadi ke sini dok. Oke, topik kita kali ini sebenarnya adalah di masa pandemi COVID-19, jangan sampai kita mengabaikan keluhan di telinga, hidung, dan tenggorok. Nah, tujuannya kita ngobrol santai ini, apakah mungkin dari sahabat National Hospital ada yang merasakan, kok saya ada keluhan di hidung ya, kok saya ada keluhan di telinga ya, kok saya ada keluhan di tenggorok ya. Nah, itu akan kita kupas tuntas pada sore hari ini. Oke, jangan lupa bila sahabat National Hospital ya, ada pertanyaan ya kepada salah satu narasumber, bisa ditulis di kolom chat, kemudian ditujukan kepada siapa, boleh kepada kita bertiga, kemudian pertanyaannya apa, nanti pada sesi kedua setelah masing-masing narasumber presentasi kita akan bahas satu per satu, kita akan kupas semuanya. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Dokter Ursula untuk presentasi. Waktunya adalah 10 menit dengan topik bahaya nggak sih ngorok. Silakan dokter. Kenapa sih ngorok bersama ya? Selamat siang, terima kasih atas waktunya, Dokter Rosa. Di sini saya ingin membahas sedikit mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan nih ke di masyarakat awam. Kenapa sih ngorok? Apa bahayanya? Kenapa harus ke THT? Apa hubungannya? Di sini kita bahas sedikit. Baik. Kita sepakat dulu sebenarnya suara ngorok itu sebenarnya dihasilkan dari mana sih? Ya, sebenarnya mengorok atau suara bising yang keluar pada saat orang mengorok itu adalah hasil dari vibrasi atau getaran dari struktur jalan nafas atas akibat sumbatan aliran udara saat tidur. Jadi ada penyempitan pada saluran udara itu. Menengkur saat tidur dapat merupakan gejala atau tanda awal dari obstruksi sleep apnea yang selanjutnya kita singkat OSA ya. Dalam bahasa awam mungkin obstruksi sleep apnea adalah henti nafas sejenak saat tidur, pada saat tidur ya. Sebenarnya OSA ini adalah bagian dari sleep apnea. Jadi sleep apnea sendiri itu ada yang tipenya sentral, ada yang obstruksi, ya, atau sumbatan, atau ada yang campuran. Nah, yang akan kita bahas adalah yang obstruksi. Karena di sini merupakan kasus yang terbanyak dibanding dengan yang penyebabnya sentral. Sentral ini artinya dia berhubungan dengan sistem saraf pusat. Jadi saraf pusat yang tidak bisa memberikan stimulus bahwa kita harus bernafas. Pada obstruksi saraf pusatnya tidak ada masalah. Dia ada usaha dari otot-otot pernafasan untuk kembali bernafas. Ya. Nah, dalam medis henti nafas sejenak ini atau OSA ini ada kriterianya. Jadi tidak setiap henti nafas itu masuk dalam OSA. Ya, yaitu henti nafas yang akibat sumbatan jalan nafas atas saat tidur ini ditunjukkan oleh indikator dari yang kalau para dokter nih, dokter Rosa, dokter Budi udah tahu ya, itu AHI, yaitu apne dan HIP.
hypopnea index. Jadi ada indeksnya. Apnea adalah saluran nafasnya kolaps atau buntu total. Sedangkan hypopnea adalah kolaps sebagian atau ada sumbatan sebagian. Nah, henti nafas total ini harus ada batasannya, yaitu harus minimal 10 detik atau lebih, sehingga menyebabkan 2-4% penurunan saluran oksigen, saturasi oksigen, maaf ya. Jadi 4 poin dari turun ke bawah. Sedangkan hypopnea adalah lebih dari 30% atau 50%. Ada buku yang menyebutkan demikian, kita dalam waktu 10 detik sehingga menurunkan saturasi oksigen sekitar 4 poin atau 3 poin. Lanjut. Nah, secara supaya mudah, saya memberikan bagian tentang spektrum obstruksi jalan nafas. Kenapa? Karena banyak orang ngorok ini gimana sih yang tempatnya berbahaya gitu ya. Karena simpel ngorok yang hanya tidak disertai oleh henti nafas atau kurangnya asupan oksigen ini kita sebut simple snoring, yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya ya. Di antara dari mengorok sampai masuk kriteria obstructive sleep apnea itu ada upper airway resistance syndrome. Jadi dia sudah ada apnea maupun hypopnea, tapi belum memenuhi kriteria jumlah dari ahlinya indeks apnea dan hypopnea ini, itu masih di bawah 5. Tapi sudah ada simptom, sudah ada keluhan, jadi pasien sudah mulai lelah ya setiap hari karena tidurnya tidak pernah kualitasnya baik, atau ngantukan, atau ada keluhan lain yang berhubungan biasanya dengan kualitas otak. Lalu kalau sudah masuk ke dalam otak, ini jumlah ahlinya sudah lebih dari 5 atau sama dengan 5. Jadi periode, tadi saya belum sebutkan yang ahli itu apa ya. Jadi lupa. Jadi ahli ini kita 5 ini artinya apa? Yaitu 5 kali selama 1 jam berhenti nafas yang lamanya sekitar 10 detik. Nah, dari apnea dan hypopnea index ini yang kita dapatkan dari tes sleep atau polisonografi ini, kita bisa menentukan ini ringan, sedang atau berat ya. Kurang dari 5 sampai 15 itu ringan, lalu di antaranya sedang dan lebih dari 30 adalah berat atau severe. Lalu yang sudah merupakan sindrom yang lebih berat lagi yaitu severe OSA, yaitu pada obes hipoventilasi sindrom atau yang terkenal dengan deg-degan sindrom. Nanti ini kalau dibahas sendiri akan lebih panjang. Kita lupakan dulu, nanti kalau mungkin mau dibahas lebih dalam bisa dalam pertanyaan. Lanjut. Untuk lebih mudahnya, mungkin kalau masyarakat awam bisa melihat video ini, di mana nanti bisa terjadi di tengah tidur. Karena pada bapak dia harus kembali bernafas kembali untuk mengurangi oksigennya ini. Ya, nafas biasa. Kemudian pengurangan oksigen otak menurun akan mengirim input di otak untuk otot-ototnya kembali aware. Jadi kalau jalan nafasnya baik, patensinya baik, ini bisa melalui saturasi tadi kalau sudah ada turun total, kita merangsang untuk kembali bangun ya. Nah, saat seperti ini biasanya terjadi pada episode REM, yaitu pada jadi tidur itu ada stadiumnya 1-4 ya. Pada stadium yang paling dalam itu relaksasi otot paling rileks atau terjadi paralel, sehingga otot-otot terutama pada soft palate atau langit-langit lunak dan lidah itu bisa drop turun ke bawah dan menutup penuh dari
saya lanjutkan dulu, yaitu kenapa sih kok bisa terjadi ini atau patofisiologinya. Sebenarnya patofisiologinya cukup kompleks, tapi kalau dijelaskan lebih banyak waktu yang kita butuhkan. Tapi untuk menyingkat, saya buat dua aja yang penting, yaitu faktor anatomi, bisa disebut juga etiologi ya, dan neuromuskuler. Anatomi kita pilah, kita petani dari hidung bisa ke bawah, lalu daerah nasofaring, lalu orofaring dan hipofaring, itu di bawah dari di atas laring, di bawah daerah oral. Nah, ini kita lihat daerah-daerah sini bisa menjadi sumber sumbatan jalan nafas atas. Misalnya pada hidung, deviasi septum ya, atau ada polip, atau alergi lah yang paling ringan yang membuat sumbatan jalan nafas sumbatan pada hidung. Lalu turun ke bawah, misalnya sopele ya, atau adenoid dulu pada anak-anak daerah nasofaring. Kita pakai ini. Ya. Ini bisa drop ya, propi dari daerah itu paling banyak terjadi dari palatum mole atau sopele sama lidah itu paling menjadi penyebab yang paling sering terjadinya obstruksi jalan nafas ya. Lalu yang kedua adalah neuromuskuler, yaitu menyangkut otot-otot di laterofaring yang menyebabkan sistem saraf pusat. Jadi saat kita tidur, nanti kita sudah sebutkan di mana aktivitas menurun pada stadium 4 dari tidur akan menyebabkan potensi saluran nafas atas tertutup. Jadi ada saturasi oksigen menurun, lalu kembali dari otak membangunkan agar tidak lupa untuk bernapas kembali, dan ini terjadi berulang-ulang. Lanjut. Nah, ini secara mudah dipahami, yaitu pada saat kita bangun ada RB-nya, ada potensi dari saluran nafas atas yang terjaga. Kemudian kalau tidur sampai terjadi sumbatan. Lanjut. Nah, sekarang faktor resikonya apa saja? Sebenarnya faktor risiko di sini yang paling penting yang terjadi adalah obesitas, ya. Lalu jalan nafas atas yang sempit yang tadi sudah kita bahas, ya. Lalu yang penting kemudian adalah ya semakin usia semakin meningkat, risiko untuk terjadinya otak atau kecenderungan mengorok semakin tinggi. Ya, lalu, nah, hipertensi dan diabetes sebenarnya bukan risiko ya, karena dia seperti lingkaran setan. Jadi hipertensi dan diabetes ini sendiri akan semakin berat bila disertai otak. Tapi bisa disebut faktor risiko juga. Nah, pada kasus hipertensi dan diabetes atau dan bersamaan dengan obesitas itu biasanya disertai dengan otak. Lalu merokok, obat-obatan tenang, alkohol juga merupakan faktor risiko. Merokok karena ada penyebab bentakan glukosa, sedangkan penenang maupun alkohol bisa menurunkan kesadaran. Ya, maksudnya adalah membuat paralis pada saat tidur. Lalu seks, laki-laki lebih banyak kejadiannya, kemudian wanita akan mengejar pada saat menopause juga akan lebih banyak, genetik, hubungan anatomi ya, kemudian berjalan juga menyebabkan risiko terjadi menopause. Nah, lanjut. Nah, diagnosisnya yang paling penting memang standar satunya adalah polisonografi. Tapi sebelum masuk ke sana, tentunya kita penting dilakukan anamnesa. Apakah ada ngorok, apakah ada nafas, teman tidurnya, ya, apakah dia bisa tidur di mana pun. Ini adalah tanda sebenarnya yang bisa diukur di Google ada, kemudian udah lelah, ada gangguan konsentrasi pada anak-anak, gangguan pola
bentuk morfologi dari luar itu bisa kita lihat. Misalnya dari foto gambar ini, di mana dalamnya kita lihat ada masuk ke dalam kalau kita sebut distorsi. Ya. Ini juga resiko mudah terjadinya buatan dalam mata. Kemudian bila diperlukan pemeriksaan menunjang X-ray memang banyak penyuntikan ke daerah mandibula dan sila. Kemudian endoskopi juga dilakukan diperiksa dari hidung sampai di kepala. Dan yang paling penting adalah sonografi. Kenapa penting? Karena di sini memang kita perlu nilai ahlinya, ya, acne dan acne indeks untuk menentukan apakah masuk otak, ringan dan berat atau masih hanya morok saja. Lanjut. Terakhir adalah penata laksananya. Penata laksanaan yang paling penting adalah mudah dan penting dilakukan di awal adalah perubahan gaya hidup. Misal yang kita tahu bersama bahwa resikonya adalah kegemukan, obesitas. Yang pertama turunkan kamu berat badan dengan berolahraga, ya, juga meningkatkan terus otot olahraga. Tidur miring, tidur terlentang itu juga meningkatkan resiko terjadinya obstruksi sleep apnea. Jadi kita sarankan itu kalau kita miring. Kemudian dari alkohol, sedasi dan rokok. Ada pada kasus yang ringan dan sedang mungkin masih bisa dibantu dengan orang lain, itu kayak apa ya, dipasang di dalam mulut untuk menaikkan atau mengangkat dari kasus-kasus di mana dalamnya relatif lebih kecil untuk tempatnya dari lidah di apa namanya hasil mandibula. Ini mungkin bisa menolong hanya pada kasus yang ringan dan sedang. Nah, treatment berikutnya yang terkenal dan sangat banyak adalah continuous positive RBC pressure device atau sering kita sebut PEC. Ya, yang akhir yang harus kita pikirkan benar-benar adalah pembedahan, karena pembedahan ini memiliki risiko dan memiliki long-term hasil yang harus kita pikirkan. Mungkin pembedahan misalnya pada kasus kosa pada anak itu lebih ringan dengan biasanya karena kebanyakan adalah karena hipertrofi adusif dan dia tidak masalah. Ya. Tapi kalau pembedahan yang lebih dalam seperti UPV atau reseksi lidah maupun assessment dari mandibula dipikirkan matang. Apakah ini mengatasi masalah tidak? Atau pada kasus yang menggunakan PET tapi ada gangguan pada hidung, itu bisa kita bantu dengan mengatasi masalah hidung, misalnya dehidrasi seksual atau bulu hidung karena bekoknya hidung dekat hidung. Nah, terakhir, kenapa OSA ini merupakan masalah yang penting? Karena OSA ini atau obstruksi sleep ini bisa menimbulkan jadi mengganggu pada beberapa metabolik, ya, seperti diabetes. Begitu juga penyakit kardiovaskular, menjadi hipertensi, tensinya diatasi biasanya membutuhkan berbagai macam, artinya obat tidak bisa satu, ya, kadang 3 obat itu sulit untuk diturunkan. Begitu juga yang koroner, ya. Dan yang sering dilupakan adalah kata-kata pintar, karena di baru pembicaraan aja udah ketiduran, ya, atau gangguan konsentrasi. Untuk di Indonesia mungkin problem keluarga belum terlalu penting, tapi di daerah maju problem keluarga ini sering menimbulkan masalah atau merupakan salah satu penyebab dari perceraian, misalnya di Asia. Lanjut. Nah,
kira kayak David. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, waktu saya. Terima kasih kepada Dr. Ursula, penjelasannya jelas. Kita dulu yang punya pertanyaan, pasti banyak pertanyaan, tahan dulu karena kita akan ke narasumber saya yang kedua, yaitu Dr. Budi Sutikno, spesialis PKL konsultan, dengan topiknya adalah sinusitis berbahaya kan ini. Silakan Dr. Budi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Rosa dan senior saya. Jadi, apakah sinusitis itu berbahaya? Kalau saya ingin menyampaikan bahwa penyebutan sinusitis ini memang sangat familiar, dengar, tetapi sebetulnya secara medis kalau tepat menyebutkan sebagai rhinosinusitis. Jadi kalau saya nanti menyebut rhinosinusitis itu sama aja dengan sinusitis yang dimaksud oleh masyarakat pada umumnya. Silakan. Jadi saya adalah anggota dari kelompok studi rhinologi Indonesia. Jadi ini bagian dari anggota-anggota kelompok studi rhinologi Indonesia. Berikutnya. Jadi apa sinus paranasal itu? Jadi kalau kita menyebutkan sinus itu masih sifatnya global. Sifatnya bisa di mana saja di dalam tubuh kita. Ada beberapa istilah sinus. Tetapi kalau kita sudah menyebut sinus paranasal, itu adalah yang dimaksud dengan rongga-rongga di sekitar wajah kita. Sekitar nasal ini hidung kita. Jadi pada dahi kita itu ada rongga-rongga yang disebut sebagai sinus frontal. Kalau di sekitaran ini, maaf saya pakai masker, itu dinamakan sinus maxilla. Di sekitaran mata itu ada sinus ethmoid. Kalau kita lihat dari gambar yang samping, dari ini samping, itu ada gambaran, mohon maaf, itu kadaver ini adalah jenazah di mana kita sedang melakukan praktikum bedah mayat. Itu gambaran sinus bisa terlihat jelas gitu. Yang tengah itu potongan yang melintang, kita lihat bahwa sinus ethmoid di sekitar mata itu ternyata sampai ke belakang terdiri dari rongga sel yang kecil-kecil seperti yang boleh dikatakan sarang tawon. Dan ada satu sinus yang belum saya sebut, tanya di belakang itu juga terlihat pada potongan kadaver yang tengah, ya. Jadi di belakang namanya sinus sphenoid. Tujuan dari adanya sinus paranasal itu sebetulnya satu beberapa ya tujuannya, salah satu misalnya untuk mengurangi beratnya tengkorak kita. Jadi kalau seandainya sinus, maka berat tengkorak kita itu akan lebih berat lagi, ya. Kedua, untuk proteksi. Untuk proteksi sinus paranasal ini rongga-rongga tadi anggap sebagai bempernya mobil. Jadi apa sebetulnya yang akan diproteksi? Yang diproteksi itu adalah otak terutama, ya. Kedua mata, tapi terutama ke otak, ya. Apa maksudnya proteksi ini? Kalau ada benturan pada wajah kita, maka yang remuk dulu adalah sinus, ya. Jadi dengan demikian energi benturan itu akan berhenti hanya di sinus, tidak sampai ke otak. Ini fungsi proteksi. Fungsi lain untuk resonansi juga, resonansi suara. Pasien-pasien dengan sinusitis atau rhinosinusitis dengan seringkali juga akan mengalami keluhan bindeng, ya. Ini diakibatkan karena terbuntunya pintu sinus. Dan ini resonansinya berubah. Kalau bengkak, resonansinya berubah. Selain itu juga sinus untuk pertahanan karena dia juga menghasilkan suatu gas namanya nitrit oxide. Ini juga turut membunuh kuman, ya. Dari itu. Nah, kita mengenal istilah teropong hidung segala macam itu sebetulnya bukan untuk melihat sinus. Ini mohon untuk tidak disalahkan bahwa kalau kita melakukan teropong hidung atau istilah medisnya endoskopi nasal, itu yang kita lihat itu adalah rongga di dalam hidung. Sedangkan sinus tidak bisa kita lihat, sehingga pada kondisi tertentu tidak selalu. Kita kalau ingin melihat arsitektur dari sinus paranasal, kita memerlukan bantuan CT scan.
Tapi sekali lagi tidak selalu ya. Sedikit kita melakukan CT scan, tidak semua kasus rhinosinusitis perlu dilakukan CT scan. Berikutnya Pak. Nah, ini contoh video teropong hidung atau endoskopi hidung. Ya. Yang kita lihat adalah struktur-struktur di dalam hidung, ada sekat hidung, ada yang namanya konka. Kemudian di situ kita melihat bagaimana selaput lendir yang ada di dalam hidung. Ya. Harusnya basah dia ya, kalau kering bermasalah, jadi harus basah. Kemudian dilihat apakah merah, meradang begitu, apakah tampak bengkak, ya, apakah tampak ada ingus, ya, misalnya ingusnya apakah jernih, ya, kalau jernih umumnya normal, ya. Kemudian apakah ingusnya ini berwarna keruh, kekuningan, kehijauan dan sebagainya. Jadi fungsi dari teropong hidung untuk melihat itu semua. Ya. Berikutnya Pak. Electron microscope images. Nah, apa yang menyebabkan selaput lendir itu selalu basah? Ternyata selaput lendir itu berbeda dengan kulit Size kita. and watery Kulit kita ini fluid. memang kering, The tapi mucus kalau layer, selaput which lendir traps harus debris, basah. Ya. floats on Apa yang topicals. menyebabkan ternyata palut Now, lendir? the exact mechanism by which the cilia cause the mucus to move lapisan done the cairan work di of situ, Geber ya. and Preil. Nah, ternyata uniknya di lapisan Around 15 cycles every selaput second. lendir hidung kita atau saluran napas kita secara umum itu ada bulu-bulu getar ya, yang dia bergerak dengan gerakan yang sinkron ke arah tertentu. Jadi tidak asal gerak, tapi dia sinkron. Mungkin bisa diputar ulang Pak videonya. And electron microscope Ini images. tampak gerakan yang sinkron dia ke arah tertentu. Nah kemudian dia tenggelam berada dalam suatu cairan. Ya, ini Size pasangan and Tuhan watery menciptakan fluid. seperti ini ya. The Nah, mucus cairan layer, itu which yang traps menangkap debris, entah floats itu on partikel topicals. debu, entah itu virus, entah And itu electron kuman, ya. microscope Jadi hal-hal images. yang berbahaya itu ditangkap di cairan tersebut, kemudian digiring keluar oleh bulu-bulu ini tadi. Nah ini kalau Size masih and sehat watery seperti fluid. ini, kalau sampai The mucus bulu-bulu layer, ini which gerakannya traps terganggu debris, karena floats on sebab-sebab topicals. tertentu, maka terjadilah Now, the exact mechanism by which the cilia cause the mucus to move done the work of Geber and Preil. berikutnya, Pak. Jadi kita kapan sinus paranasal ini dikatakan normal? Bapak rinologi kita ya, almarhum Profesor Stamberger yang baru meninggal tahun 2018 ini mengatakan sinus itu dikatakan normal kalau ventilasinya normal. Ventilasi berarti pertukaran gasnya normal ya. Oksigen, karbon dioksida dan sebagainya, nitrit oxide dan sebagainya normal. Kemudian kelembapannya normal, tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah banget ya. Kemudian metabolismenya normal, pH-nya atau keasamannya normal, dan semua itu kalau normal, nanti sistem transport mukosiliarnya menjadi normal. Sistem transport mukosiliar itu yang tadi di video tadi ya, ada rambut-rambut getar, kemudian ada cairan, semua itu satu paket ya, tim namanya transport mukosiliar system. Itu normal nanti sehingga sehat ya. Dan dalam kondisi ventilasi, kelembapan dan seterusnya ini normal, maka pertahanan dari selaput lendir itu jadi utuh, jadi kuat ya. Berikutnya Pak. Jadi intinya selaput lendir di dalam hidung kita itu tugasnya sangat berat sebetulnya. Dia merupakan entry point, merupakan pintu masuk terhadap semua gangguan yang kita hirup ya, partikel, debu, virus ya, kuman ya, jamur dan sebagainya. Itu ya, suhu itu juga termasuk yang menjadi masalah. Dan selaput lendir ini merupakan barrier yang kuat ya, yang berusaha untuk melindungi tubuh dari kerusakan. Berikutnya Pak. Nah, kemudian definisi rhinosinusitis itu atau sinusitis yang dikenal oleh masyarakat, yaitu keradangan pada selaput lendir hidung dan sinus paranasal dengan keluhan atau gejala. Gejalanya ini mudah diingat, ada 4 ya. 4 ini yang pertama hidung tersumbat atau hidung buntu. Kemudian yang kedua ingus atau pilek. Pileknya ini keruh, kekuningan, kehijauan seperti itu ya. Kemudian ada nyeri pada wajah, ya, ada pada dahi, pada pipi, sekitar mata ya. Kemudian ada penurunan fungsi penghidu, kemampuan mencium bau. Jadi kalau
melihat apakah saya sinusitis atau tidak, tolong dicek kembali dengan 4 gejala utama ini, buntu hidung, pilek, kemudian nyeri pada wajah, terus gangguan pada fungsi membawa. Ya. Kemudian nanti dari dokter THT atau dokter umum akan melakukan pemeriksaan hidung, baik itu teropong hidung atau sekedar pemeriksaan yang kita sebut sebagai rhinoskopi anterior, itu untuk melihat apakah selaput lendirnya tadi bengkak, merah, ada ingusnya dan sebagainya. Nah, CT scan ini juga membantu, tetapi sekali lagi CT scan ini sangat terbatas pemakaiannya. Hampir ya porsinya sangat kecil ya, kita melakukan CT scan pada kasus rhinosinusitis. Berikutnya Pak. Jadi klasifikasi tetap harus saya sampaikan di sini ya, bahwa rhinosinusitis itu mesti kita bedakan apakah ini akut, apakah ini kronik. Kalau akut, waktunya kurang dari 12 minggu, 3 bulan. Dan itu pun rhinosinusitis akut ini masih kita bagi lagi. Yang kurang dari 10 hari, ini rhinosinusitis akut yang disebabkan oleh virus. Ya. Kemudian kalau 10 hari belum sembuh sampai ke atas, tapi kurang dari 12 minggu, ini kita sebut sebagai rhinosinusitis akut pasca virus. Ya. Nah, apakah pasca virus itu selalu penyebabnya bakteri atau kuman? Belum tentu ya. Memang nanti mungkin sebagian kecil sekitar 10 atau 20% itu bisa disebabkan oleh bakteri. Itu nanti tempatnya terutama di pasca virus. Kemudian ada rhinosinusitis kronik. Itu jika waktunya 12 minggu ke atas. Tetapi mohon diingat bahwa rhinosinusitis kronik itu betul-betul berbeda dari rhinosinusitis akut, sehingga ini perlu bahas khusus, sangat kompleks. Silahkan. Nah, faktor penyebabnya sangat banyak. Ada lokal faktor, ada mikrobial ini misalnya virus, bakteri, jamur. Kemudian ada lingkungan, rokok misalnya baik itu aktif maupun pasif. Kemudian kondisi yang lain, suhu dan sebagainya ya. Kemudian ada faktor genetik dan lain-lain. Sangat kompleks penyebab, terutama pada rhinosinusitis kronik. Kalau dari rhinosinusitis akut, kalau boleh saya sederhanakan, cuma yang saya beri garis merah. Berikutnya. Nah, jadi kalau ada infeksi atau ada keradangan pada suatu lendir, hidung, dan sinus, akan timbul reaksi tubuh berupa keluarnya yang disebut sebagai zat-zat untuk radang, timbulnya keradangan. Selain itu yang keluarkan, juga kumannya itu juga bisa mengeluarkan racun ya. Dan di situ efeknya adalah satu, mucus hypersecretion, artinya ingus yang berlebihan. Jadi kalau ada infeksi, ada keradangan, ingusnya produksinya akan meningkat ya, meler terus ya. Kemudian ada kerusakan tadi dari selaput lendirnya. Kemudian karena selaput lendir itu jadi bengkak, di samping itu juga karena banyak ingus, maka timbul hidungnya buntu hidung. Dan semua ini akan mengganggu tingkat yang disebut sebagai mucociliary transport system ya, ada rambut-rambut besar, ada cairan tadi ya. Dan itu akan menyebabkan ingus jadi tertahan di situ, tidak berhasil dikeluarkan. Dan kuman sangat mudah tumbuh di situ. Jadi kira-kira gampangnya kalau jadinya rhinosinusitis, terutama yang akut ini seperti ini prosesnya. Berikutnya. Nah, kalau kita menderita rhinosinusitis, terutama yang akut, common cold, orang menyebutnya flu. Jadi ini rhinosinusitis akut yang disebabkan virus. Pada 2 hari pertama atau 3 hari pertama, ingusnya produksinya berlebihan, banyak sekali. Tapi nanti berangsur mengental, jumlahnya sedikit. Yang kedua adalah buntu hidungnya. 2-3 hari pertama buntu hidung banget, kemudian di hari 4, hari ke-5 berangsur sembuh. Ya. Kemudian ada gejala penyerta yang lain, misalnya nyeri kepala, nyeri badan, sendi, dan semuanya. Serta ada demam. Demam mungkin 1-2 hari saja, setelah itu sudah lewat. Kadang-kadang disertai itu, terutama pada anak. Ini gejala-gejala khas umumnya pada rhinosinusitis akut yang disebabkan virus. Berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk heli besar itu, rumah besar itu ada rhinosinusitis akut yang disebabkan
virus yang pasca virus yang ungu tapi ungu terang itu sekitar 10-20% saja, jadi kecil. Dan dari yang pasca viral kira-kira hanya 10% yang disebabkan oleh kuman. Apa yang penting di sini? Ternyata dari rhinosinusitis akut yang disebabkan oleh kuman atau bakteri itu kurang dari 2% yang memerlukan antibiotik. Artinya, walaupun rhinosinusitis akut itu disebabkan oleh bakteri, lebih dari 95% itu tidak memerlukan antibiotik sama sekali. Ya. Kalau sudah bakteri aja kita memerlukan antibiotik, apalagi yang besarnya ini yang rhinosinusitis akut yang disebabkan oleh virusnya, jadi kita tidak gampang-gampang menggunakan antibiotik. Ya, berikutnya Pak. Nah, komplikasinya apa? Kalau ditanya komplikasi sinusitis atau rhinosinusitis ini ya bisa di mata, ada derajat 1, derajat 2, dan seterusnya sampai 5. Bisa komplikasi ke otak, meningitis ya, akses otak, dan sebagainya. Namun, sebetulnya komplikasi yang berbahaya ini sangat kecil cuma. Katakan kalau di rumah sakit besar, bukan itu ya, komplikasi pada mata saja itu kejadiannya dalam setahun mungkin tidak sampai 10 kasus. Jadi sebetulnya sangat kecil. Justru sebetulnya rhinosinusitis ini banyak komplikasi yang ringan, misalnya mengganggu kualitas hidup, mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu konsentrasi kerja, menyebabkan absen, tidak masuk ke kantor, menyebabkan pembiayaan yang keluar, harus berobat ke dokter, harus beli obat dan sebagainya. Justru itu sebetulnya komplikasi rhinosinusitis yang ringan sering terjadi. Kapan kita mencurigai komplikasi rhinosinusitis itu berat? Hati-hati jika gejala rhinosinusitis yang 4 tadi ya, buntu hidung, gula, nyeri wajah, gangguan penghidung, ya, gangguan mencium bau, itu disertai dengan nyeri kepala hebat. Kemudian ada pandangan menjadi kabur, ya. Kemudian pandangan menjadi ganda, kemudian bengkak pada mata seperti pada contoh pada presentasi ini ya. Kemudian bengkak pada dahi. Nah, kalau ada hal itu, curiga ini komplikasi yang berat, ya, jadi harus lebih ditangani secara serius. Berikutnya Pak. Nah, kita ada European Position Paper, ini guideline baru ya, yang terbit tahun 2020. Ini bagus sebetulnya karena di sini penanganan rhinosinusitis ini melibatkan masyarakat, jadi self-care, termasuk apotek. Jadi diharapkan masyarakat itu mengenal bahwa saya sedang menderita rhinosinusitis ya, dengan mempelajari 4 gejala ini. Dan kalau itu gejala ringan, itu bisa diobati sendiri. Ya, diobati sendiri dengan vitamin, dengan cukup istirahat, cukup minum, ya. Kemudian minum obat flu biasa itu, ya. Dan yang penting di situ ada garis merah, hindari penggunaan antibiotik. Ini ditekankan berkali-kali, ya, bagian dari kewaspadaan penggunaan antibiotik. Nah, nanti kalau gejalanya tidak membaik, maka silahkan ke dokter umum terlebih dahulu. Tapi kembali, penggunaan antibiotik ini sangat terbatas ya. Nah, mungkin berikutnya. Nah, saya kira itu bisa saya sampaikan tentang apakah sinusitis itu atau rhinosinusitis itu berbahaya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rosa. Terima kasih dokter di atas penjelasannya tentang sinusitis. Jadi jangan lupa ya sahabat Nasional Hospital untuk menuliskan di kolom chat pertanyaan apa yang ditanyakan pada kita bertiga pada sore hari ini. Oke, untuk yang berikutnya saya akan membawakan tentang gangguan pendengaran pada anak dan dewasa. What should we do? Ini mic-nya di sini ya, Mas. Oke, saya mulai. Gangguan pendengaran pada anak dan dewasa. What should we do? Silahkan lanjut. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini kita tetap menerapkan menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa social distancing. Dan ini juga sudah diterapkan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi apabila sahabat Nasional Hospital maupun rumah sakit jangan takut ya, dan
karena kita sudah menerapkan hal-hal berikut. Silakan berikutnya. Ini saya tekankan adalah siapa saja yang bisa mengalami gangguan pendengaran. Ternyata tidak hanya orang tua saja, ternyata tidak hanya bayi baru lahir saja, tetapi balita, anak-anak, dan dewasa itu hampir semuanya bisa mengalami gangguan pendengaran. Lanjut. Kenapa sih gangguan pendengaran ini kok menjadi suatu masalah? Karena apabila gangguan pendengaran ini tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan gangguan komunikasi. Di mana gangguan komunikasi, penderita akan menjadi kurang percaya diri, bisa mengalami depresi, dan bisa menjadi beban keluarga dan masyarakat. Sehingga keluhannya akan bertambah berat apabila tidak ditangani dengan baik. Disinilah pentingnya kita melakukan deteksi gangguan pendengaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu kita ketahui terlebih dahulu, sahabat nasional, bahwa gangguan pendengaran itu adalah terhalangnya gelombang suara masuk sampai ke batang otak. Jadi yang menangkap adalah daun telinga, masuk ke siang telinga, ada gendang telinga, tulang pendengaran, kemudian rumah siput. Berarti ada gangguan di area sebelum batang otak. Kemudian gangguan pendengaran sendiri bisa disertai suara berdenging, itu kalau dia nada tinggi atau nada rendah, seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa bedakan. Kemudian biasanya ada keluhan grebek-grebek atau tidak, vertigo, pusing berputar, kemudian nyeri tidak telinganya, bagian mana yang nyeri, dan ada keluar cairan atau darah atau tidak. Jadi untuk gangguan pendengarannya kita harus pastikan dulu nih, ini gangguan pendengaran disebabkan oleh telinga luarkah, atau telinga tengahkah, yang setelahnya gendang telinga, atau telinga bagian dalam, yaitu di bagian rumah siput. Disinilah perlunya pemeriksaan THT secara lengkap, karena telinga ini ya kecil dan kita harus menggunakan alat khusus. Lanjut. Nah, ini adalah gangguan pendengaran pada telinga luar dan tengah. Biasanya kita lakukan analisa, kita tanya dulu kepada pasiennya, ini tiba-tiba setelah gangguan pendengarannya, kemudian ada riwayat korek telinga atau tidak, kemudian habis berenang atau tidak pasiennya, dan ada riwayat kemasukan air atau kemasukan serangga. Kemudian ada gatal, keluar cairan, nyeri, ada batuk pilek atau tidak, kemudian ada alergi terhadap makanan atau alergi terhadap obat, ada riwayat pesawat atau habis bepergian ke dataran tinggi. Kalau kita lihat gambar ya, itu ada infeksi liang telinga, ditandai dengan gatal, nyeri, dan keluar cairan. Kalau ada kotoran telinga, jadi belum gangguan pendengaran karena terhambat dari kotoran telinga yang menumpuk. Itu pada gambar saya ya. Atau adakah jamur? Atau adakah jamur, di mana ditandai dengan gatal, keluar cairan, kemudian bisa disertai dengan nyeri. Ataukah infeksi telinga akut karena ada batuk pilek sebelum, ataukah infeksi telinga tengah yang kronik, jadi keluar cairan, dan itu sudah kesekian kalinya. Ataukah telinga tengahnya berisi cairan, misalnya ada riwayat alergi, kalau dingin, kapsul, kemudian bersin, kemudian telinganya tiba-tiba tidak terdengar satu sisi. Jadi untuk hal seperti inilah kita memerlukan pemeriksaan, kita lihat langsung telinganya, karena gangguan pendengaran tidak bisa disamaratakan seperti ini pasti ada kotoran karena belum tentu. Dan yang lupa, untuk yang telinga ada bahaya untuk korek-korek yang sampai lanjut. Kita ke salah sana sesuai dengan diagnosa. Apakah kita melakukan pemeriksaan tes fisik, apakah berkala, kemudian dengan pemeriksaan pendengaran dengan audiometri, dan kasus yang khusus itu kita lakukan scan telinga. Nah, untuk kasus infeksi kita lihat lagi apakah perlu pemberian antibiotik atau cukup dengan tes telinga. Untuk nyeri kita berikan anti-nyeri, atau untuk kotoran yang menumpuk kita lakukan isolasi telinga dengan air hangat. Apabila ada infeksi di dalam telinga, kita lakukan ada tindakan parastesis untuk mengeluarkan cairan
Dan ini kita lihat case by case. Lanjut. Telinga yang lebih ke dalam lagi di mana bagian rumah siput. Apakah tiba-tiba keberlahan, apakah ada bunyi berdenging, apakah disertai dengan pusing berputar ini ada mual dan muntah atau tidak. Kemudian apakah ada kuat cair, apakah tidak lahir ya. Kalau pada anak-anak baik kita tanyakan riwayat mulai dari kehamilan sampai persalinannya bagaimana. Kemudian apakah pada orang lanjut usia ya, kemudian apakah pada pekerja aparoi pusing, apakah pada dewasa muda ABG yang suka menggunakan headset atau pada pasien yang konsumsi obat-obatan seperti antibiotik. Lanjut. Tata laksana sesuai dengan diagnosa kita lakukan di awal. Apakah cukup dengan pemeriksaan tes fisik? Kalau tidak lolos, kita lanjutkan dengan garap kepala. Itu pada dewasa. Tapi kalau pada anak-anak dari baru lahir, kita lakukan pemeriksaan dengan autoapneic emission, kemudian lanjut dengan brain scan, respon audiometri. Pada dewasa, kita lakukan pemeriksaan audiometri. Dan pada kasus-kasus khusus, kita memerlukan pemeriksaan MRI kepala. Jadi case by case. Kemudian apakah dalam obat-obatan minum yang bisa atau apabila tidak dengan obat perlu dengan alat bantu dengar atau dengan operasi. Lanjut. Hati-hati pada bayi atau balita tanpa reaksi di mana gangguan pendengarannya didapatkan sejak lahir. Jadi hati-hati ya yang punya bayi dan balita. Kok ada babi, ada laling, jadi mama, papa, tapi di atas usia 1 tahun sudah terhenti. Nah itu harus hati-hati. Kemudian kita waspadai pada anak-anak yang terlihat memandang sesuatu, tapi kok nggak bereaksi ya. Ini harus diwaspadai sebagai salah satu tanda kehilangan pendengaran. Lanjut. Ini adalah beberapa faktor resiko pada bayi ya. Biasanya bayi baru lahir, apabila ada salah satu faktor risiko seperti riwayat keluarga, kemudian di ibunya mengalami infeksi TORCH pada saat kehamilan, berat badannya rendah, kemudian sempat kuning, kemudian masuk di NICU menggunakan ventilator, hal seperti itu kita perlu waspadai adanya gangguan pendengaran dan bisa dilakukan screening pendengaran bayi baru lahir menggunakan alat autoapneic emission dan nanti tata laksananya tidak lambat. Lanjut. Jadi derajat gangguan pendengaran itu ada ringan, sedang, sedang berat, sangat berat. Inilah kita perlunya melakukan tes pendengaran karena tidak semua saya beli ya, saya nggak bisa dengar. Nah, karena dari sedang berat dan sangat berat dan ini akan mempengaruhi tata laksana selanjutnya. Lanjut. Tipsnya ya, jadi korek-korek itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena bisa mengenai gendang telinganya dan bisa melukai gendang telinga nanti menyebabkan gangguan pendengaran. Jangan menggunakan obat-obatan telinga sembarangan karena belum tentu gangguan telinga kita kuat dengan obat yang dipakai. Kemudian untuk penggunaan headset pada volume 60 maksimal 60 menit per hari supaya tidak terjadi gangguan pendengaran dini. Kemudian jangan lupa konsultasikan dengan spesialis THT di rumah sakit terdekat. Konsultasi itu bisa langsung atau melalui telemedicine. Misalnya kita ke rumah sakit kita nih kita konsultasi dulu lewat telemedicine. Kita harus bagaimana dokter selanjutnya nanti kalau perlu pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana. Nah bisa poin rumah sakit. Oke, saya terakhir. Saya ngelas dengan kita. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke. Selesai kita bertiga. Gimana di suara? Kita dengar. Udah ya. Oke. Sahabat Nasional Hospital. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk narasumber. Kemudian apabila ada ingin berinteraksi langsung nih bisa SMS. Nanti kita akan minta di sini untuk unmute dan bisa interaksi langsung dengan kita di sini. Oke, sampai kita nunggu pertanyaan ini. Saya kembali kepada Dr.
dilakukan pemeriksaan poliografi ini? Tapi dari usia anak-anak sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Karena anak-anak itu juga banyak ya kasus ngorok ya dok ya. Ya, cuma kalau anak-anak kasusnya juga kalau usia tahun simpel pada tidak ada yang bisa kalau kita memikirkan hari ada apa sebabnya adalah kita yang disebutkan mencari terhadap pada ada mungkin baru Perlu pemeriksaan poliografi. Oke. Kalau kasus pada kecil, seperti juga pada anak-anak yang menyebabkan ngorok, itu kan orangnya pasti khawatir ya. Anaknya kok ngoroknya sempat berhenti, nafasnya kemudian nanti ngorok ini sudah dimiringkan, kok seperti itu gimana? Biasanya anak-anaknya apakah operasi atau kan ditunggu atau gimana? biasanya kalau terus mengorok ya tentunya tentukan dulu ini akut atau kronis ya. Kalau kita sudah tentukan ini adalah obstruksi karena pasien yang besar, ada kulit, ada bagiannya yang kita harus tahu, kalau misalnya ada proses inflamasi atau infeksi, ini kita obati dulu. Biasanya kalau pengobatan kita tepat, nah karena mungkin ya, karena dia ada tapi kasus ini sering berulang ini bisa misalnya 1 tahun 5 kali kita punya kriteria kan, jadi harus 2 bulan 3 bulan sekali kembali lagi ini sudah masuk ke dalam adik dan contoh di COVID dan itu bisa terjadi. Nah itu salah satu indikasinya harus sebaiknya Kemudian kalau misalnya para masih itu jangan beroperasi dulu deh. Nah, itu gimana harus ada makanan tertentu atau makan dirubah atau gimana? ya salah satunya apa yang menyebabkan anak ini mungkin umat lagi ya sakitnya biasanya ya makanan yang tersuskan biasanya infeksi itu lah goreng-gorengan yang mungkin pada tertentu nggak bisa dengan makanan gitu ya. Juga biasanya anak-anak itu kalau sudah masuk usia sekolah bahkan itu kondisi fisiknya harus jadi Ya, bagi anak-anak bagian biasa. Untuk cara kombinasi tadi dok antara olahraga kemudian diet, apakah pada kasus yang dewasa yang dengan bentuk dalam mungkin ya itu apakah bisa terapkan seperti itu? yang memang kalau mengolah atau usaha dewasa itu lebih kompleks ya, lebih kompleks. Jadi kita nggak bisa melakukan poin saja, tapi ada gambaran di mana titik-titik poin yang terjadi di kita. Nah, kalau ini yang cukup banyak kita untuk olahraga karena pada ini cukup banyak. Dan itu andaikan sangat berat menyebabkan pembatas dalam atas dengan kriteria misalnya ya indeksnya masuk ke kriteria standar cukup memberikan kontribusi penyebabnya. Tapi kan ini siapa tahu yang pernah berada sampai bisa berarti. Tapi kalau berat mungkin untuk membantu Ya. Jadi tata laksana itu juga selain juga sesuai dengan kita evaluasi apakah kita buat dari hitung juga ya
karena amandelnya ya kita sendiri kan mengalami masalah ya kan walaupun ada keluhan juga kalau di dirinya sendiri ada gangguan artinya sikap sendiri tidak membantu. Oke, ini ada Bapak Andri Suharto. Saya kan ya, bila seorang amandel yang sudah dibuang atau dioperasi, apakah menjadi lebih cepat terkena radang tenggorokan? Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Silakan dijelaskan. tanya ini kalau ini ya ditanyakan kalau kita sudah melakukan ini yang baik. Sebenarnya kalau ini indikasi dari kita itu sudah baik dan benar, kita pasti kita akan memberikan pertimbangan ya apakah ini indikasi atau tidak operasi yang dari ini diberikan atau tidak. Memang ada kriteria tertentu yang tadi ya apakah pertama adalah harus masuk kriteria kronis, jadi lebih dari sekali per tahun ya, jadi berulang terus even amandel sendiri tidak bisa. Lalu yang kedua apakah besar walaupun dia tidak kronis tidak menginfeksi tapi sudah menimbulkan di oposisi itu juga indikasi untuk dilakukan. Nah kalau kedua-duanya ada lebih kuat indikasinya. Jadi sebenarnya dengan pertimbangan itu tentunya operasi amandel ini justru akan meningkatkan kualitas hidup, jadi jarang sakit, jadi tidak tadi ngorok, jadi tidak makan ya, segar, bisa oksigennya terjadi. Oke, mungkin ada tambahan. Karena biasanya pertanyaan kalau amandel yang diambil gitu, nanti jadi udah sakit karena itu dari sisi pertahanan tubuh. Ya kita sebagai kita tahu juga pertahanan tubuh kan bukan amandel aja ya, kita yang bukan amandel bukan aja tapi terus dari kita ini sebenarnya banyak sekali pertahanan tubuh dari benih ada dari darah dari lalu imun dan sistem imun juga itu lengkap. Jadi kalau indikasi tepat sebenarnya ada beda yang indikasi tidak tepat dan kebetulan mungkin pasien memiliki penyakit kronis ya, memiliki AID tertentu, mungkin dia bukan sering sakit, ada inflamasi kronis sebabnya adalah dari sendi dari paru. Bisa jadi ini kan bagian yang pertama operasi amandel di dalam jadi harus diri kembali, kamu kembali. Jadi kalau biasanya ada pasien yang bebas setelah saya ambil ambilnya masih kan nggak sakit tenggorokan gitu ya, pertanyaan itu ya masih jalan Iya mas. selama ada tenggorokan oke dia masih tenggorokan dan sama masih hidup. Oke, saya beralih ke slide. Terima kasih sudah berbahas. Saya beralih ke tidak untuk jangan lupa ya kalau ada yang bertanya silahkan di kolom chat atau suara kita kurang jelas silahkan di kolom chat dituliskan ya. Oke, jadi tadi sempat menjelaskan tentang sinusitis itu bahasanya adalah tentang sinusitis dan pasien banyak aktor juga biasanya datang dengan dokter saya sinusitis. Nah, dokternya ini ya bagaimana mengerahkan pasien itu kan sudah mindset oh ya ini adalah sinusitis padahal sebenarnya keluarnya tidak karena itu bagaimana cara menangganya atau ada keluhan yang spesifik yang pasti pasien itu keluhkan. Iya, terima kasih. Memang benar. Jadi cukup banyak pasien yang datang itu keluhan dok saya punya sinus, artinya maksudnya saya punya sinusitis. Nah, itu mesti kembali kita luruskan kembali ke mengedukasi masyarakat apa gejala-gejala sinusitis itu. Jadi 4 yang saya sebutkan tadi
kemudian apakah ada gangguan fungsi membau seperti itu. Jadi kalau walaupun pasien mengatakan, dok saya punya sinusitis, setelah saya edukasi begitu, akhirnya saya kembali ke pasien, apakah bapak atau ibu memiliki gejala-gejala tadi? Tidak ada sih dok. Kalau nggak ada, berarti tidak memenuhi kriteria sinusitis gitu. Kalau saya pernah mengalami sinusitis, mungkin setiap orang selama episode hidupnya akan mengalami beberapa kali, mungkin tidak sering, itu tidak berat. Jika dok saya punya sinusitis dan kita jelaskan gejalanya seperti itu, kita gali informasi dari pasien memang dia ada gejala karena baru saya menyampaikan iya dari informasi yang barusan saya terima dari bapak itu memang sesuai bapak atau ibu menderita sinusitis. Baru nanti kita kembangkan ya seperti itu kira-kira. Jadi memang perlu dijelaskan ya. Iya. Karena juga belum tahu terus itu letaknya jelas mana itu kan hubungan dengan itu. Iya. Bagus sekali. Dan tetap harus kita pilah-pilah ya, kalau betul itu sinusitis pada pasien tersebut, maka saya kembali misalnya sehingga ada kesimpulan ini sinusitisnya kronis, perlu evaluasi, perlu terapi, ini sinusitis akut, gejalanya baru saja dan umumnya akan sembuh dengan sendirinya. Apakah pasien ini dia memang baru saja nanti kalau sembuh, nanti kalau sudah sembuh dia kumat lagi. Nah itu juga informasi penting buat saya, terutama kalau keluhnya di sisi yang sama. Jadi saya kalau kambuh sisi kanan dok, kalau sudah ditawari ke dokter kasih obat sembuh, nanti beberapa bulan lagi kambuh lagi yang kanan. Nah, itu merupakan informasi yang sangat penting buat saya. Langkah selanjutnya. Kalau kambuh-kambuhan seperti itu, berarti ada hubungannya dengan alergi ya dok ya? Sangat mungkin dengan alergi. Jadi itu dosa. Jadi rhinosinusitis kambuhan, rhinosinusitis akut yang kambuhan itu artinya ini sakit terus sembuh ini betul sembuh tidak ada gejala, kemudian sakit lagi, itu namanya rhinosinusitis akut yang kambuhan. Kalau rhinosinusitis kronis itu tidak pernah sembuh sepanjang hidupnya, membaik ya tidak pernah tuntas, itu kronis ya. Nah sekarang kalau rhinosinusitis akut yang kambuhan itu salah satu memang dari alergi bisa yang memicu. Kenapa alergi memicu? Karena alergi ini menimbulkan keracunan pada selaput lendir yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, menyebabkan selaput lendir dibengkak, jadi pertahanannya jadi ikut turun sehingga virus atau kuman mudah menyerang. Ya. Tetapi yang kedua, kalau ada rhinosinusitis akut yang kambuhan, kita harus memikirkan adanya kelainan struktur anatomi. Dan ini kalau kita sudah demikian, memang di awal saya sampaikan bahwa propong saja tidak cukup. Jadi kita perlu melakukan investigasi dengan pemeriksaan CT scan. Karena CT scan akan menjelaskan arsitektur dari sinus paranasa. Dan kalau bukti memang ada kelainan anatomi, maka tindakannya umumnya adalah operatif. Jadi kalau ada sinusitis akut berulang, terutama di satu sisi, jadi kita pindah-pindah ya, alergi bisa pindah-pindah dua-duanya. Tetapi kalau kelainan anatomi biasanya kambuh itu di satu sisi terus yang dominan. Itu kita perlu gali. Saya kira itu terus. Jadi kalau boleh saya tambahkan, saya tambahkan. Iya. Kalau kelainan anatomi pilihannya berarti bukan pada obat ya. Iya. Jadi dari topong dulu, kemudian dulu, kemudian dilakukan scan, begitu berarti ada gangguan anatomi, jadi mungkin akan disarankan untuk dilakukan operasi. Iya. Nah, setelah operasi dok, Iya. masih bisa nggak gangguan? Biasanya pakai pasien juga ya. Sama tapi dengan selama diangkat
amandonya apa masih bisa sakit tenggorokan selama masih punya nyawa ya masih bisa. Cuman secara logiknya uh, misalnya situs-situsnya itu timbul karena kelainan anatomi. Kelainan anatominya sudah dibenahi. Kalau terjadi sinusitis lagi, mungkin penyebabnya sudah bukan dari kelainan anatominya, ya, tetapi karena misalnya keracunan pada selaput lendir secara umum itu bisa, jadi sangat mungkin. Ya. Terima kasih dokter. Saya ada pertanyaan juga. Tadi disebutkan tentang cuci hidung. Iya. Cuci hidung itu sebenarnya belum terlalu familiar sekali kepada pasien-pasien gitu ya. Jadi hanya cuci hidung pada sakit misalnya cuci hidung pada anak kecil. Sebenarnya memakai cuci hidung benar itu bagaimana? Boleh dilakukan. Kemudian bisa ketergantungan nggak gitu. Tujuannya supaya mengembangkan mungkin yang lain. Iya. Baik, terima kasih. Cuci hidung itu sebetulnya dari kami kelompok studi biologi Indonesia, kita diminta untuk sosialisasi terus-menerus. Ya. Kita mengalir secara luas sehingga beberapa daerah itu ada sosialisasi cuci hidung di setiap daerah di Kepulauan Sumatera, Jawa sendiri, pokoknya di seluruh Indonesia diharapkan merata. Karena di luar negeri cuci hidung ini sudah bukan barang yang aneh, sehingga produk-produk untuk cuci hidung itu sangat mudah tersedia di supermarket, di online. Sementara di sini sangat sulit karena tentunya tidak mudah laku, sehingga sekolah yang menyediakan ya tidak berani. Jadi biasanya apotek pun tertentu aja yang berani menyediakan karena nggak laku. Dan ini memang tugas kita bersama kita mensosialisasikan. Nah, cuci hidung ini kalau dikatakan apa istilahnya menimbulkan efek ketagihan itu ya tidak ya. Karena istilahnya kalau kita mau edit ketagihan itu kan asumsinya sesuatu negatif. Tapi menyebabkan ketagihan yang sifatnya positif kalau cuci hidung. Karena kalau kita cuci biasanya akan menimbulkan rasa yang segar dan hidung kita terasa plong, nyaman. Ya, dan itu sudah terbukti ya, termasuk kami pakai sendiri, saya, istri, dan anak-anak juga membiasakan untuk cuci hidung seperti itu. Dan penggunaannya memang menggunakan cairan tidak cairan, cairannya mesti isotonis. Isotonis itu maksudnya yang kekentalannya sesuai dengan kekentalan cairan tubuh kita. Jadi itu lebih aman. Mungkin betul karena Ini ada bersama ada ditanya ya, ada ini ada peserta yang tanya yang namanya teman saya ini mungkin kalau mau bertanya secara langsung ya mungkin bisa di atau di WA juga. bisa dianalisis yang Atau saya boleh ke dokter saya, karena saya ini kalau urusan apa misalnya screening apa bayi bisa tidak mas. Jadi sebetulnya kalau di negara maju begitu bayi lahir sebelum dia keluar dari rumah sakit itu sudah harus di screening dan itu sudah menjadi prosedur wajib. Kalau tidak dijalani malah aneh di negara maju. ya. Kita kan juga harus sama. Itu bagaimana kalau seharusnya ya screening bayi baru lahir itu. Jadi sebenarnya kalau dalam negeri itu sudah bagus sistem karena dengan sistem yang kuat juga. Jadi akhirlah bayi lahir dengan gangguan pendengaran tanpa korektor itu 1-3 dari sisi pelajaran. Iya. Apabila bayi dengan resiko jadi seperti jadi itu menggunakan ventilator itu akan 10 kali lebih beresiko untuk terjadinya gangguan pendengaran. Jadi karena hal tersebut
sebanyak kalau bisa dilakukan pemeriksaan itu tadi kasih tahu cara seperti itu. Kalau normal alhamdulillah, kalau tidak normal biar secara klinis diketahui. Iya, sebelum usia bulan tegakkan diagnosa, usia 6 bulan kita lakukan tata laksana supaya nanti waktu yang ngomong itu dia akan sesuai dengan yang seusianya. Iya. Tidak ada kesalahan seperti itu. Terima kasih Dr. Rosa. Terus terang ini nanti kalau saya sudah punya cucu berapa tahun lagi, nanti sebelum cucu itu keluar sakit juga harus Diperiksakan ini. boleh. Terima kasih Dr. Rosa. Kita lagi ditambahkan atau mungkin mau nanya Dr. Ini kan anak remaja ya sudah semua menggunakan teknologi canggih ya, jadi kira-kira pesan-pesan itu punya remaja loh, gitu ada apa? Pesannya supaya apa? Pendengar mereka aman. Jadi sebelum saya berpesan gitu, sebenarnya angka kejadian anak kerja di gangguan pendengaran itu cukup banyak. Jadi tempat kami di Universitas Erlangga melakukan penelitian dengan mahasiswa baru yang diminat. Ternyata rata-rata penurunan di nada tinggi seperti itu. Tidak ada gangguan, tapi ada penurunan di nada tinggi frekuensinya. Ternyata rata-rata menggunakan headset. Nah, jadi penggunaan headset itu harus bijaksana, di mana dengan volumenya maksimal 60 itu bisa setting ya telepon, kemudian maksimal adalah 60 menit per hari. Agak sulit dijalankan masa pandemi ya. Ya, dengan daring ya. Jadi apabila daring belajar dengan percakapan itu lebih aman dokter dibandingkan dengan yang kalau mendengarkan musik. Kalau itu kan dia terpapar terus masuknya, sehingga pada suatu saat tiba-tiba keluhan di awal 30-an ya 20-an tiba-tiba dokter